Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20104171111, Makul Manajemen Pemasaran, dosen Pak Adi SE, Pak Adi Mursalin SE MM. Di sini saya akan menjawab pertanyaan serta meringkas 3 video yang ada di Simple. Nomor 1, pembicara dalam video yang pertama adalah Dr. Perry Darmawan MDS. Pembicara dalam video yang kedua adalah Iding Yosidin. Yang terakhir pembicara dalam video tersebut adalah Muklis Mohammed Lizar. Nomor 2, ringkasan video yang pertama, konsep pemasaran politik. Pada dasarnya strategi promosi calon bupati bertolak dari konsep political marketing, pemasaran politik. Menurut Canggara 2009, pemasaran politik adalah penyebar luasan informasi tentang kandidat partai dan program yang dilakukan oleh aktor-aktor politik, komunikator melalui saluran-saluran komunikasi tertentu yang ditunjukkan kepada segmen sasaran tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku para calon pemilih sesuai dengan keinginan pemberi informasi. 2. Full marketing. Full marketing merupakan penyampaian produk politik dengan memanfaatkan media massa. Pendekatan ini sangat menentukan pembentukan citra sebuah kontestan karena meliputi berbagai aspek yang rumit. Akan faktor koordinasi sangat penting agar pendekatan ini berguna. Setidaknya ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan kedekatan full marketing untuk menyampaikan produk politik C&B 2001, yakni 1. Konsisten pada disiplin pesan. 2. Efisien biaya khususnya untuk pemasaran iklan. 3. Timing dan momentum. 4. Pengemasan. 5. Permainan ekspektasi. 3. Pasar marketing. Pasar marketing merupakan penyampaian produk politik kepada kelompok berpengaruh, influencer groups. Narsal 2004 membedakan kelompok berpengaruh berdasarkan aktivitas yang dilakukan para influencer aktif, yaitu perorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan secara aktif untuk mempengaruhi para pemilih. Mereka adalah aktivis isu-isu tertentu atau kelompok dengan kepentingan tertentu yang melakukan aktivitas ternyata untuk mempengaruhi para pemilih. Ada kalanya pesan-pesan tersebut disampaikan secara halus dan ada kalanya juga secara terang-terangan untuk mengarahkan para pemilih agar memilih calon tertentu. 4. Post marketing, penyampaian produk politik langsung kepada para pemilih tersebut. Post marketing, pendekatan ini sifatnya lebih personal, customized. C&B 2001 menyebutkan kontak langsung mempunyai berbagai kelebihan. 1. Mengarahkan para pemilih menuju suatu tingkat kognitif yang berbeda dengan dibandingkan dengan bentuk kampanye lainnya. Calon yang berbicara langsung akan memberikan efek yang berbeda dibandingkan dengan melalui media massa. 2. Kontak langsung, kemungkinan pembicara dua arah, melakukan persuasi dengan pendekatan verbal dan non-verbal, secara tampilan, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan isyarat-isyarat fisik lainnya. 2. Menghumaniskan calon. 4. Meningkatkan antusiasme
massa dan menarik perhatian media massa. 5. Sentuhan langsung memungkinkan setiap pemilih melibatkan dirinya secara langsung dengan produk-produk politik. Pendekatan seperti ini dilakukan agar pemilih merasakan dengan panca indera perasaan, pemikiran, tindakan, dan mengaitkan dirinya dengan produk-produk politik yang disampaikan oleh sebuah kontestan. 5. Makna politik. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pemasaran politik merupakan serangkaian aktivitas terencana, strategi, tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, serta untuk menyebarkan makna politik bagi para pemilih. Peter dan Olson 1993 mendefinisikan makna, meaning, adalah sebagai interpretasi seseorang terhadap stimulus yang berasal dari lingkungannya. Makna yang dihasilkan dari interpretasi dilakukan oleh pengetahuan, pengalaman, dan keyakinan yang dimiliki. Makna yang terbentuk dalam proses interpretasi itu merupakan persepsi. 6. Keputusan memilih. Keputusan memilih dalam konsep pemasaran bisnis pada dasarnya dapat diterapkan dan dikembangkan dalam pemasaran politik. Coulter dan Kotler 1999 membandingkan keputusan memilih dalam pemasaran politik merupakan tindakan pembelian dalam pemasaran bisnis. Ringkasan video kedua, asal. Pemasaran berkaitan dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi terpendek dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Phillips Coulter, Manajemen Pemasaran, edisi Millennium 2001. Pengertian. Pemasaran politik adalah pemasaran teknik dan konsep pemasaran komersial dalam bentuk Bruce I. Newman. Political marketing atau pemasaran politik adalah penerapan teknik dan konsep marketing dalam kehidupan politik, misalnya konsep produk yang populer dalam bisnis atau ekonomi, kini dipakai dalam politik. Produk. Suatu barang, jasa, atau gagasan yang berwujud dan atribut tak berwujud yang memberikan kepuasan dan manfaat untuk dikonsumsi. Produk harus dijual secara menguntungkan. Harga. Nilai yang ditempatkan pada produk atau layanan yang dipertukarkan secara antara pembeli dan penjual. Distribusi. Membuat produk bagi konsumen di jumlah dan alokasi yang diinginkan. Promosi. Bentuk komunikasi persuasif yang upaya untuk mempercepat pertukaran pemasaran dengan mempengaruhi identitas dan organisasi untuk menerima barang, jasa, dan ide. Ringkasan video yang terakhir, pengertian, orientasi pasar dalam politik, pemasaran politik Newman 1994, pemasaran politik Les Masman 2001, pemasaran politik Omord 2005, menghubungkan orientasi pasar dengan hasil pemilihan. Teori kandidat berorientasi pasar. Kerangka strategi yang lebih luas, strategi militer dalam politik, mengukur perilaku strategis. Umum, perkembangan strategi dalam politik tidak pernah mudah.
Tidak pernah nyaman, selalu menentang, seringkali membuat frustasi karena kompleksitas tugas strategis. Pertama-tama harus dibuat dapat dipahami karena dapat dikelola dan akhirnya sederhana, tidak rumit dan tegas. Strategi politik yang efektif adalah hasil dari perdebatan selama berbulan-bulan. Kontra-argumen, pengujian, verifikasi, pertemuan tanpa akhir, kemunduran terus-menerus, dan banyak frustasi, upaya untuk menyatukan kebijakan, politik, ideologi, dan opini publik. Orientasi pasar dalam politik. Konsep orientasi pasar dalam politik telah menunjukkan bahwa pemasaran politik tidak hanya tentang penjualan, tetapi juga berkaitan dengan apa yang coba dijual oleh politisi dan pemerintah. Dengan menerima hubungan antara produk politik dan permintaan besar. 1. Pemasaran politik Newman 1995. Newman 1994 menggambarkan bagaimana Aulado dapat menggunakan berbagai alat pemasaran. Model ini sesuai dengan sistem pemilihan, pendahuluan, serta pemilihan umum akhir, tetapi juga menunjukkan kompleksitas berbagai faktor pertimbangan dalam strategi negara. 2. Persamaan politik Les Mesmen 2001 mengembangkan kerangka kerja yang lebih berorientasi pada partai tentang bagaimana pihak mungkin memerlukan jika mereka mengadopsi orientasi produk penjualan atau pasar. Pemasaran politik Mesmen 2001, Partai Berorientasi Pasar, MOP. MOP merancang perilakunya untuk memberikan kepuasan pemilih untuk mencapai tujuannya, untuk menggunakan kecerdasan pasar untuk mengidentifikasi permintaan pemilih, kemudian merancang produknya yang memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, didukung, diimplementasikan oleh organisasi internal dan dapat disampaikan dalam pemerintahan. Pemasaran politik Lesman 2001, Partai Berorientasi Produk POP dan Partai Berorientasi Penjualan SOP. Partai Berorientasi Produk POP jumlah lebih tradisional. POP memperjuangkan apa yang ia perjuangkan, percaya bahwa produknya sangat bernilai sehingga orang akan memilihnya karena itu benar. 3. Pemasaran politik Ormond 2005. Robert Ormond memberikan model orientasi pasar politik lainnya dengan memanfaatkan literatur pemasaran komersial dan menangkap dinamika tambahan seperti lingkungan secara keseluruhan, lebih banyak aktor dan pemangku kepentingan, dan kemungkinan CEO operating dan pihak-pihak yang bersaing diakui seperti pentingnya semua kelompok pemangku kepentingan dalam masyarakat. 3. Manfaat yang saya dapatkan dari menonton 3 video tadi, saya banyak sekali mendapat pengetahuan yang belum saya ketahui sebelumnya dan sangat bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan saya. Sekian ringkasan serta menjawab pertanyaan. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.